Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B8 izin mempresentasikan sebuah GUI kami mengenai eh, implementasi data grid. Eh, saya sendiri Elvi Yunia dengan NIM 2224 10 10 1009. Saya Nadilia Dwi Oktavia dengan 4 NIM akhir 1051. Saya Yusrina Hirzi, Nanpani Mahir 1062. Dan saya Risma Dwi Anggraini dengan 45 akhir 1063. Nah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami membuat sebuah aplikasi yang memiliki 4 form dalam totalnya. Nah, di sini ada form yang pertama. Form ini berada di dalam namespace WinForm App 6. Nah, di sini ada public partial class form 1.2 form, yaitu form 1 ini merupakan anak dari form. Kemudian ada string username, isinya ada admin, dan juga ada string password yang berisi 123. Nah, ini akan digunakan untuk menginputkan login yang berisikan username sama password. Lalu ada public form 1, ini kosong. Kemudian ada private void text box username underscore text change. Ini juga kosong. Kemudian ada private void button satu klik, yang mana ketika button satu ini diklik maka akan eh, menjalankan kondisi ini apabila text box username yang tadi ada text box username dot text. Nah, ini akan diambil teksnya saja apabila teks tersebut sesuai dengan username yang di atas tadi, yaitu admin, itu nanti, dan juga ada textbox password yang akan mengambil teks dari textbox password. Apabila password itu sesuai dengan yang tadi, yaitu 123, maka dari form 1 ini akan menampilkan form 2 yang dituliskan dengan form 2 dot show. Nah, pada saat itu juga akan menyembunyikan form 1 ini dengan menggunakan this, maksudnya this form, itu akan disembunyikan di balik form 2. Nah, kemudian di sini ada desain dari form 1 itu sendiri, yaitu ada yang pertama ada label login, ada juga label username dan juga password, ada juga text box untuk menginputkan username dan juga password, yang mana itu tadi adalah admin untuk username-nya dan juga 123 untuk passwordnya. Di situ ada juga button login, yang mana button itu akan menyesuaikan username dan juga password kita sesuai atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan form 2. Oke, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, form 2 dapat diakses ketika form 1 itu diklik button login, jadi akan mengakses form 2. Nah, di sini di form 2 ini kami membuat sebuah list mengenai bernama daftar obat yang digunakan untuk menampung nama obat dan harganya. Nah, di sini kami masukkan untuk nama obat 1, untuk amoxicillin dan seharga 8.000 kami tambahkan ke obat 1 dan seterusnya seperti ini, dan kami inputkan ke data grid view. Nah, di sini kami juga membuat data grid view ini berupa eh, kosong yang nanti akan ditampilkan pada form 2. Dan setelah itu kami menambahkan sebuah button bernama button tambah, dan ketika diklik akan menampilkan form 4. Setelah itu kami juga membuat set data mengenai obat baru. Nah, obat baru ini akan mengambil daftar obat-obat yang ada di daftar obat dan ditambahkan ke data baru. Nah, nantinya akan ditampilkan pada data grid view. Nah, setelah itu kami juga membuat sebuah kelas bernama apotik. Nah, dengan menggunakan metode get and set, kami mengaplikasikannya untuk menambahkan sebuah data, untuk memanggil sebuah nama obat dan harga obat. Dan akan ditampilkan seperti ini. Untuk selanjutnya,
Oke, selanjutnya di form 4 ini, yang pertama ada beberapa using statements, lalu ada namespace WinForms app 6, yaitu sebagai wadah untuk menyusun kelas-kelas dan komponen lain yang ada dalam kode aplikasi kami ini. Lalu public partial class form 4, form, pendefinisian awal kelas form 4 yang merupakan turunan dari kelas form dalam Windows Forms. Lalu form 2 data obat, variabel data obat dari tipe form 2 yang merupakan variabel yang akan digunakan untuk menuju ke objek form 2, lalu public form 4, form 2 tabel, konstruktor kelas form 4 yang menerima objek form 2 sebagai parameter. Konstruktor ini akan dipanggil saat membuat objek form 4. Lalu data obat sama dengan tabel, baris kode yang menginisialisasi variabel data obat dengan nilai yang diterima sebagai parameter konstruktor. Objek data obat ini akan menuju ke objek tabel yang disediakan saat pembuatan form 4 nanti. Lalu private void button satu klik, metode yang akan dipanggil ketika pengguna mengklik tombol button 1, lalu apotek obat baru sama dengan new apotek txp nama obat adalah baris kode yang membuat objek baru dari kelas apotek. Objek ini nantinya diinisialisasi dengan nilai yang diambil dari dua elemen antarmuka pengguna, xp nama obat.text, teks yang dimasukkan oleh pengguna, dan integer parse txp harga.text, nilai harga yang diambil dari teks yang dimasukkan oleh pengguna setelah dikonversi menjadi tipe data integer. Lalu data obat set data obat baru, panggilan ke metode set data pada objek data obat yang menuju ke objek form 2 yang digunakan untuk mengirim data yang dikumpulkan dari pengguna di form 4 ke form 2, lalu this.hide, baris kode yang menyembunyikan jendela form 4 saat tombol ditekan sehingga pengguna tidak melihatnya lagi setelah pengiriman data selesai. Kemudian ini merupakan tampilan untuk form 4 di mana ada label input obat, label nama obat, dan juga harga. Lalu ada text box untuk menginputkan nama obat dan harga. Lalu ada button untuk mengklik simpan dan batal. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah running program dari program tadi yang mana di sini akan menampilkan form 1 untuk pembuka. Di sini kita akan melakukan login dengan mengisikan username admin dan juga passwordnya 123. Lalu kita akan login dan akan memunculkan form 2 yang berisi tentang data grid view. Nama obat, 2 data obat yang telah diinputkan pertama tadi di dalam program. Kemudian ada button tambah yang akan masuk ke form 4. Nah, di sini ada input obat untuk menginputkan obatnya. Nama obatnya katakanlah paracetamol dengan harga 5.000. Apabila kita klik simpan, maka akan kembali ke form 2 dan menambahkan data obat tersebut di bawah tabel yang ada. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjut untuk ke yang kedua. Untuk topiknya bersamanya saja di sini data yang dimasukkan dapat diedit kembali. Nah, untuk yang pertama di form 1 ini terdapat namespace WinForms app 6 yang akan menampung semua kode yang akan ditulis. Lalu di sini ada public partial class form 1, 2 form yang di mana form 1 adalah kelas anak dari a form. Lalu di sini ada string username yang berupa admin dan string password yang berupa 123. Nah, di sini juga ada public form 1
yang dimana di sini isinya adalah initialize component. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada private void txb username yang merupakan adalah text box dari username sehingga kosong. Nah, di sini ada private void button satu klik. Di sini merupakan button satu yang dimana akan menjalankan kondisi jika text box dari username titik text itu sama dengan username yang dimana adalah admin dan txb password atau text box dari passwordnya titik text itu sama dengan password yang berupa 123, maka akan menjalankan form 2. Di sini akan ditampilkan form 2 dengan cara form 2 titik show. Nah, nanti untuk form 1 akan di list hide agar program dapat berjalan secara bersih sehingga form 1 disembunyikan dan akan dimunculkan form 2. Baik, untuk misalnya seperti ini, di sini ada label untuk Apotik Sehat Sentosa, lalu untuk label username dan label password. Lalu ada text box untuk username dan text box untuk password. Dan di sini juga terdapat button login yang jika diklik maka akan bisa lanjut ke form 2. Nah, untuk form 2-nya sendiri, di sini terdapat namespace WinForms app 6. Di sini ada public partial class form 2, form, yang dimana form 2 merupakan kelas anak dari form. Lalu di sini ada public list apotik daftar obat sama dengan new list apotik. Nah, nanti jika ada di sini daftar obat akan menampung list-list yang akan ditambahkan. Lalu di sini ada public form 2. Di sini ada apotik obat sama dengan new apotik, lalu ada obat titik nama obat sama dengan amoxicillin dan obat titik harga sama dengan 8.000 sebagai isian inputan data awal. Lalu di sini ada daftar underscore obat titik add obat. Jadi setiap obat yang dimasukkan akan dimasukkan ke dalam wadah dari daftar obat. Nah, lalu di sini akan ada data grid view 1 titik data search sama dengan daftar obat. List tadi akan dimunculkan dalam data grid view 1. Di dalam data grid view 1 ini. Lalu selanjutnya ada BTN tambah yang merupakan button tambah yang jika diklik maka akan memunculkan form 4 dengan cara form 4 titik show. Lalu di sini juga ada public void set data yang berisi argumen string nama dan integer harga yang memiliki properties untuk apotik obat sama dengan new apotik, lalu obat titik nama obat sama dengan nama, dan obat titik harganya itu sama dengan harganya. Dan di sini daftar obat titik add itu berisi menampung list-list yang akan ditambahkan dalam daftar obat. Lalu di sini data grid view 1 titik data search sama dengan 0, yang mana awalnya data grid view 1 itu berisi 0. Lalu data grid view 1 titik data search sama dengan daftar obat, yang mana nanti di daftar obat listnya akan ditampilkan di data grid view 1. Nah, di sini kami juga memiliki public class apotik yang berisi public string nama obat dan public integer harga yang mengaplikasikan metode getSet. Untuk desainnya seperti ini, ada data grid view dan button tambah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk form 4 di GUI 2 ini juga sama, ada beberapa using statement juga, lalu ada namespace win from app 6, itu sebagai wadah untuk menyusun kelas-kelas dan komponen lain dalam aplikasi di kode kami ini, lalu ada public partial class form 4.2 form, yaitu pendefinisian awal kelas form 4 yang merupakan turunan dari kelas form, lalu form 2, wadah 2, pendefinisian awal variabel wadah 2 dengan tipe form 2, lalu konstruktor public form 4 dalam kurung form 2, di mana konstruktor untuk form 4 ini menerima satu parameter bertipe form 2 dengan nama form 2 dan diinisialisasi dengan memanggil initialize komponen dan mengatur variabel wadah 2 dengan nilai form 2. Lalu private void button 1, klik object sender event argumen E yang akan dipanggil saat tombol dengan nama button 1 di form 4 diklik, yang akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama ada mendapatkan teks
dari kotak teks TXT atau text box nama obat dan mengaturnya ke variabel nama, lalu mengonversi teks dari kotak teks text box harga menjadi integer dan mengaturnya ke variabel harga, lalu memanggil metode setData dari objek wadah 2, variabel form 2 dengan nama dan harga sebagai parameter. Lalu menghilangkan form 4, form saat ini dengan memanggil this.hide sehingga form tersebut akan disembunyikan. Jadi untuk form 4 ini digunakan untuk menerima input nama obat dan harga dari pengguna, kemudian menuliskannya ke form 2 atau wadah 2 dengan memanggil metode setData. Oke, kemudian ini merupakan desain untuk tampilan di form 4 ini, di mana ada label input obat, lalu label nama obat dan harga, kemudian ada text box untuk menginputkan nama obat dan harga, lalu ada button simpan dan batal. Baik, selanjutnya untuk running program kita, yang pertama di sini kita memasukkan username dan password, yang mana itu sama. Untuk username-nya ada admin dan juga password-nya ada 123. Kita klik login dan akan masuk ke form 2 yang menampilkan list nama obat dan harga yang udah dimasukkan ke dalam program. Kemudian kita dapat klik tambah untuk menampilkan form 4. Nah, di sini untuk menginputkan obat, kita bisa menambahkan nama obat, misalnya Bodrexin dengan harga 2.000. Nah, kita klik simpan, maka akan otomatis menambahkan data di form 2. Kemudian, apabila kita ingin mengupdate nama obat dan juga harga, kita bisa klik langsung ke nama obat itu sendiri. Misalkan ini di Bodrexin ya, kita ingin mengubahnya menjadi paracetamol. Nah, di situ akan otomatis terupdate dan juga kita bisa mengupdate harganya juga dari yang 2.000 menjadi katakanlah 5.000 rupiah. Itu saja. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.